Gaya permainan Erik ten Hag dan Pep Guardiola dinilai sangat fantastis. Kedatangan Erik ten Hag diyakini akan bikin Manchester United punya kemiripan dengan rival sekota, Manchester City, yang ditangani Pep Guardiola. Pendapat itu dilontarkan jurnalis sepak bola asal Belanda, Marcel van der Krans. Gaya main United ia sebut bakal seperti Man City-nya Guardiola. Ten Hag akan ingin bermain di area lawan, sama seperti Pep Guardiola, ucapnya kepada Talksport. Ia penggemar berat Pep. Menurutku, akan ada dua tim dengan gaya bermain yang sama di Manchester. Marcel van der Krans menyuarakan opininya tersebut ketika membahas bek Ajax Jurrien Timber. Ia yakin sekali Ten Hag akan memboyong mantan pemainnya tersebut ke Man United demi mewujudkan visinya. Aku sangat yakin ia akan menggait Timber di Manchester United. Aku tahu Timber, sudah memutuskan dan akan bergabung dengan Ten Hag. Ia akan jadi pemain yang sangat penting buat Ten Hag karena ia bisa membangun serangan dari belakang. Ia bisa mengubah gaya main United. Kalau Anda ingat dulu saat Rio Ferdinand gabung, ia adalah bek tengah yang bisa pegang kendali. Ten Hag takkan pernah main dengan dua Harry Maguire. Ia bakal menginginkan sosok pengendali di jantung pertahanan untuk menjadi titik awal membangun serangan, ungkap Marcel van der Krans. Manchester United resmi lepas Paul Pogba secara gratis. Raksasa Premier League, Manchester United akhirnya mengumumkan bahwa mereka telah resmi melepas gelandang Paul Pogba dengan status bebas transfer. Desas-desus yang sudah jauh-jauh hari berhembus soal Manchester United tak berniat memperpanjang kontrak Pogba yang habis pada tanggal 30 Juni tahun 2022 kini akhirnya terbukti benar. Sekali merah, selalu merah. Terima kasih atas servis Anda, Paul Pogba, tulis Manchester United dalam unggahan di akun media sosial resmi mereka. Pogba merupakan jebolan akademi Manchester United. Namun, sebelum menjadi bagian tetap dari skuad utama Setan Merah, Pogba dilepas ke Juventus pada 2012 silam. Setelah 4 musim memperkuat Juventus, Pogba akhirnya kembali ke Manchester United pada 2016 lalu dengan biaya transfer mencapai 105 juta euro yang menjadi rekor transfer termahal dunia. Dalam periode keduanya berseragam Manchester United, Pogba tercatat bermain sebanyak 226 kali dengan mencetak 39 gol. Ia juga mempersembahkan masing-masing 1 trofi Piala Liga dan Liga Eropa. Sejumlah klub top Eropa kabarnya tertarik meminang Pogba. Selain Juventus yang merupakan mantan klubnya, Pogba juga gencar dikaitkan dengan PSG dan Madrid. Pogba juga sempat diklaim sudah menjalin kesepakatan dengan Manchester City yang merupakan rival sekota United. Namun, kesepakatan itu akhirnya dibatalkan karena takut amukan supporter. Belakangan ini Juventus menjadi klub yang paling difavoritkan untuk mendapatkan tanda tangan Pogba kembali. Manchester United dan Liverpool siap bersaing untuk mendapatkan Mason Mount. Manchester United lewat manajer mereka Erik ten Hag dikabarkan terlibat perang dengan manajer Liverpool, Jurgen Klopp di bursa transfer. Kabarnya ten Hag dan Klopp berebut gelandang Chelsea, Mason Mount yang kontraknya saat ini belum jelas. Mount saat ini menjadi salah satu pemain penting di Chelsea. Dia tampil sebanyak 160 kali untuk klub masa kecilnya ini. Dia pun terpilih sebagai pemain terbaik musim ini lewat voting internal klub selama 2 musim beruntun. Meski begitu, Mount belum puas. Saat ini, meski berpengaruh, dia masih masuk dalam daftar pemain dengan gaji terendah di Chelsea. Maka itu, pemilik anyar The Blues Todd Boehly dikabarkan siap ajukan tawaran baru. Pembicaraan sempat terhenti karena ada proses pengambil alihan klub. Namun Boehly bersiap untuk mempertahankan dia karena dianggap aset penting untuk Chelsea. Erik ten Hag kabarnya sudah menyukai Mount sejak lama. Ten Hag bahkan sudah memantau Mount saat dipinjamkan ke Vitesse di musim 2017. United sudah mendekati agen Mount untuk memberitahu ketertarikan mereka. Mount diharapkan bisa jadi salah satu target yang bisa diboyong United musim ini. Ten Hag ingin memboyong 6 pemain baru musim ini. Dia ingin membuat United bisa bersaing lagi dengan klub lain untuk memperebutkan trofi. Kabarnya United dan Liverpool juga punya saingan lain. Manchester City dan Barcelona juga tertarik untuk memboyong jebolan akademi Chelsea ini. Peringatan untuk Erik ten Hag untuk memantau pemain yang malas. Erik ten Hag bakal menghadapi banyak tantangan sebagai pelatih baru Manchester United. Musim panas ini, kerja keras Ten Hag akan dimulai dari sesi pramusim. Musim mendatang seharusnya jadi awal baru bagi United. Ten Hag datang dengan membawa perubahan besar. Skuad mungkin mengalami perombakan,
merekrut pemain memang jadi salah satu langkah terpenting yang perlu dilakukan Ten Hag. Namun, analis Premier League, Mark Lawrenson meyakini bahwa masalah United juga ada pada mentalitas pemain. Lawrenson mengamati performa Setan Merah di musim kemarin dan banyak pertandingan yang menunjukkan bahwa para pemain bermalas-malasan. Saat ini para pemain United jelas tidak super fit dan ketika Anda mengamati mereka bermain, level mereka menurun. Jadi, jelas itu, kebugaran, harus jadi prioritas. Liverpool dan City yang menjadi tolok ukur jelas bekerja keras dan jika ada pemain yang ogah-ogahan, dia tidak akan masuk tim. Menurut Lawrenson, meningkatkan kerja keras pemain adalah PR pertama Ten Hag di United, bukan soal merekrut pemain dan membentuk tim dalam proyek jangka panjang. Dia tahu bahwa tugas Ten Hag cukup berat, memberikan kontribusi minimal 100% bakal mengubah permainan mereka. Tetapi Ten Hag juga harus membeli pemain jika ingin bersaing untuk 4 besar musim depan, ungkap Lawrenson. Barcelona dan United dalam pembicaraan yang serius dalam transfer Frenkie de Jong. Frenkie de Jong sudah terang-terangan mengaku ingin bertahan di Barcelona. Namun, Manchester United justru kian semangat merekrut de Jong. Tidak ada tanda-tanda menyerah. Nama de Jong terus dihubungkan dengan United dalam 2 pekan terakhir. Keterkaitan ini dimulai dengan kedatangan Erik ten Hag sebagai pelatih baru Setan Merah. Kabarnya, Ten Hag secara khusus meminta pihak klub berupaya merekrut de Jong. Kedua pihak sudah sangat mengenal. De Jong adalah pemain didikan Ten Hag di Ajax beberapa tahun lalu. Apakah saya dihubungi klub lain? Saya tidak mau membahas rumor-rumor seperti itu. Saya bahagia di Barcelona dan tidak ada kesepakatan apapun saat ini. De Jong boleh menegaskan bahwa dia ingin bertahan di Barca. Namun, bukan berarti ucapan De Jong akan langsung membuat United menyerah. Pasalnya, bisa jadi komentar De Jong di depan publik adalah siasat psikologis untuk memaksa United mengeluarkan banyak uang. Setan Merah sudah terbiasa mengeluarkan banyak uang untuk merekrut pemain. Karena itu, menurut ESPN FC, Ten Hag masih mendorong United untuk terus mengejar De Jong. Situasinya cukup menguntungkan United. Barca terlilit masalah finansial. Setan Merah yakin Barca bakal mengusahakan transfer De Jong jika menerima tawaran dengan nilai yang cukup besar. Kini United dan Barcelona sedang dalam pembicaraan yang serius. Barcelona telah membuat label harga yang jelas sekitar 85 juta euro untuk melepas Frenkie de Jong.